Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah disahkannya peraturan Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, ini menandai perubahan peran pengawas sekolah yang sebelumnya sebagai pengendali sekarang menjadi pendamping atau mitra kepala sekolah dalam meningkatkan komitmen perubahan sesuai dengan visi dan kebutuhan satuan pendidikannya. Dan pengawas dapat melakukan pendampingan menggunakan berbagai strategi dan metode yang relevan. Salah satu metode yang relevan yaitu menggunakan metode coaching. Berikut adalah beberapa langkah atau tahap dalam melaksanakan pendampingan menggunakan metode coaching. Tahap refleksi awal yaitu pemetaan komitmen perubahan. Pada tahap ini, penulis sebagai pengawas sekolah melakukan pemetaan terhadap komitmen perubahan setiap kepala sekolah yang didampingi menggunakan instrumen panduan refleksi komitmen perubahan. Nah, panduan refleksi komitmen perubahan ini ada dua bagian. Bagian pertama yaitu mengidentifikasi tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi, dan bagian kedua mengidentifikasi tingkat kapasitas kepala sekolah di dalam memimpin perubahan. Berikutnya tahap perencanaan yaitu menyusun laporan pemetaan dan menentukan strategi dan metode pendampingan yang sesuai. Pada tahap ini, penulis sebagai pengawas sekolah menyusun laporan hasil refleksi komitmen perubahan setiap kepala sekolah yang didampingi. Contohnya, Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Genggelang, nama kepala sekolah Suhardi SPD. Pada pertanyaan pertama yaitu mengidentifikasi tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi, beliau disimpulkan masih dalam tahap berkembang seperti checklist yang ditunjukkan. Kemudian pada tahap identifikasi tingkat kapasitas kepala sekolah memimpin perubahan itu berada pada kategori tinggi. Contoh berikutnya, Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Bayan, kepala sekolah Samiri SPD. Dari hasil identifikasi bahwa untuk bagian pertama tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi tahap berkembang dan tingkat kapasitas kepala sekolah memimpin perubahan dalam kategori sedang. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan coaching. Coaching pertama yaitu Kepala SD Negeri 4 Genggelang, Kecamatan Gangga, akan melaksanakan program peningkatan kemampuan literasi. Maka pengawas sekolah menggunakan strategi coaching perencanaan. Alhamdulillah, Pak Kepala, saya bisa bersilaturahmi ini hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Baik, jadi kami juga yang kedua menyampaikan terima kasih untuk silaturahmi Bapak Pengawas hari ini. Karena kami cukup kaget juga ini. Seperti kedatangan Pak Pengawas hari ini. Jadi silaturahim pada hari ini. Kebetulan kami ini ada program yaitu untuk meningkatkan
literasi siswa. Oh gitu. Nggih. Ya, ya. Jadi dari hari ke hari kita lihat setelah saya melaksanakan observasi kelas, kita lihat panduannya, ternyata temuan saya di kelas itu melihat betul-betul literasinya itu masih rendah. Seperti itu, gitu, Pak ya. Pengawas. Nggih. Ya, jadi programnya itu bisa Pak Kepala ceritakan detailnya bagaimana, dasarnya apa? Baik, jadi dasar program ini muncul Pak Pengawas. Jadi yang pertama yang tadi, jadi dasarnya dengan melihat langsung kepada siswa di kelasnya, jadi minat bacanya kurang. Kemudian yang kedua Pak Pengawas, dasar kami ini, jadi setelah kami lihat untuk raport pendidikan secara capaian di raport pendidikan ini, di literasinya kami masih rendah. Jadi masih berwarna merah. Nah itulah, jadi kami setelah membaca rekomendasi dari raport pendidikan ini, jadi kami harus segera membuat terobosan untuk bisa meningkatkan literasi siswa tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi tujuan kita melakukan percakapan pada pagi hari ini, Pak Kepala, berarti kita akan mempersiapkan pelaksanaan program untuk meningkatkan kemampuan literasi, begitu ya? Okay. Nah, itu bentuknya seperti apa kira-kira itu, Pak Kepala? Betul Pak Pengawas, jadi untuk program literasi ini, untuk peningkatannya ini, jadi kami segera mengeksekusi, artinya segera melaksanakan. Tentunya kami itu mulai mengadakan persiapan. Jadi persiapan awalnya itu kami membedah raport pendidikan. Setelah itu nanti kita bermusyawarah dengan ibu bapak guru semua yang ada di SDN 4 Genglang ini. Selanjutnya nanti untuk persiapan bagaimana kita. Video selengkapnya ada di channel Ide Matematika Official. Tahap pelaksanaan coaching kedua yaitu jenis penyelesaian masalah. Permasalahannya, kegiatan komunitas belajar Kombel di PAUD Harapan Bangsa belum berjalan sesuai keinginan kepala sekolah. Maka pengawas melakukan coaching. Alhamdulillah, kabar kami semua di sini baik-baik saja. Namun ada permasalahan yang sangat mengganggu di sekolah saya ini, yaitu mengenai komunitas belajar. Gimana situasinya sekarang? Situasinya ya ini sudah tiga minggu ini belum kita melaksanakannya, belum melaksanakan perkumpulan ya, karena banyak kesibukan di samping itu juga karena fisik ya, karena ada sakit gitu. Ada kendala-kendala yang kami hadapi di sini dalam komunitas belajar ini, terutama dalam penjadwalan ya, selalu terganggu. Oh gitu, Bu Kepala. Itu ya permasalahan kami. Ya, salah satu maksud kita ngobrol sekarang ini bagaimana kita mencari solusi untuk mengatasi masalah Kombel ini, bagaimana supaya berjalan kembali, begitu ya? Iya, itu yang sangat saya harapkan ya. Kalau dari Bu Kepala sendiri melihat komunitas belajar yang ideal itu seperti apa? Yang ideal itu menurut saya ya waktunya terjadwal, terus segala permasalahan yang ada di sekolah ini bisa diselesaikan dalam komunitas belajar ya. Terutama dalam perbaikan modul ajar yang masih kurang sekali, dan perbaikan asesmen untuk murid. Video selengkapnya ada di channel YouTube Ide Matematika Official. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.